Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti Oktiviani Pulungan, NPM 20111414012, Prodi Pendidikan Matematika, mata kuliah Kurikulum Pendidikan, dosen pengampu Ibu Dwi Nopitasari, SPDI MPD. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perbedaan, persamaan, keunggulan, dan kekurangan kurikulum 2004 sampai dengan sekarang. Yang pertama, kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum 2004 atau disebut kurikulum berbasis kompetensi KBK adalah program pendidikan yang mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keragaman. Kelebihan kurikulum 2004 atau KBK yang pertama yaitu mengembangkan kompetensi peserta didik pada setiap aspek pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. Yang kedua, bersifat alamiah atau kontekstual karena berangkat dan berfokus pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensinya masing-masing. Yang ketiga, KBK bisa jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Yang keempat, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student oriented. Peserta didik dapat bergerak aktif secara fisik ketika belajar dengan memanfaatkan indera seoptimal mungkin dan membuat seluruh tubuh serta pikiran terlibat dalam proses belajar. Kelemahan kurikulum ini yang pertama yaitu dalam kurikulum dan hasil belajar, indikator sudah disusun, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru. Yang kedua, konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Yang ketiga, paradigma guru dan pembelajaran KBK masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya yang lebih pada teacher oriented. Yang kedua, kurikulum 2006 atau yang biasa kita sebut KTSP. Kurikulum ini pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006 ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Kelebihan kurikulum ini yang pertama yaitu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dan menyelenggarakan pendidikan. KTSP memungkinkan bagi tiap sekolah untuk mengembangkan mata pelajaran tertentu bagi kebutuhan siswa. Kemudian, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam program pendidikan. Yang terakhir, KTSP bisa diandalkan menjadi patokan menghadapi tantangan masa depan dengan pembekalan keterampilan peserta didik. Kekurangan KTSP yang pertama, isi dan pesan-pesan kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran
dan banyak materi yang keluasan dan kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak. Yang kedua, kompetensi yang dikembangkan lebih didominasi oleh aspek pengetahuan dan belum sepenuhnya menggambarkan pengalaman peserta didik atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, kurikulum belum mengembangkan kompetensi secara utuh sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Yang keempat, penilaian belum menggunakan standar penilaian berbasis kompetensi serta belum memberikan layanan remediasi dan pengayaan secara berkala. Selanjutnya, untuk kurikulum yang terakhir atau kurikulum saat ini, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang diterampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Kelebihan kurikulum 2013 atau K13 ini yang pertama, lebih menekankan kepada pendidikan karakter, memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Yang kedua, lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Aspek penilaian dilakukan dari semua aspek. Yang ketiga, lembaga memperoleh perampingan dari pusat, mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran. Kekurangan kurikulum 2013 ini yang pertama, guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013, sementara guru adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan para peserta didik. Yang kedua, banyak sekolah yang masih menerapkan KBM konvensional, masih banyaknya sekolah atau lembaga pendidikan yang menerapkan kegiatan belajar mengajar konvensional. Yang ketiga, banyaknya guru yang belum memiliki kesiapan mental menghadapi kurikulum baru ini. Yang keempat, dalam penyusunan RPP, guru kurang kreatif dan materi yang wajib dikuasai oleh siswa terlalu banyak. Yang kelima, sekolah kurang mandiri di dalam menyikapi kurikulum yang ada. Sekianlah hasil presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.